Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa saya Husnawati, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pidijaya bertempat di SMA Negeri 1 Meruang. Minat kecil ini kita mulai. Terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya untuk kita tetap fokus, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah bergabung, silakan biar kita seragam menyebutkan sebuah kata kerja yang disebutkan oleh orang yang sebelumnya menyebutkan huruf akhirnya. Misalnya saya menyebutkan pergi, berarti i di akhirnya kita cari kata kerja yang lain apa seperti itu. Baik, yang pertama dimulai dulu dari Bu Yusmanida. Sebutkan sebuah kata kerja yang kemudian kata kerja akhirnya akan disampaikan oleh yang lainnya. Silakan. Halo Bu Yusmanidar. Mic-nya Bu Yusmanidar jangan di-mute-kan. Apakah Bu Yusmanidar mendengarkan saya? Mic-nya Bu, mic-nya jangan di-mute-kan. Masih di-unmute itu mic-nya. Mungkin Bu Ismanidar masih terkendala, kita lanjutkan ke Ibu Heni Juliana dulu. Ini dari jauh nih Bu Heni Juliana. Silakan Bu Heni menyebutkan sebuah kata kerja yang akan selanjutnya digabungkan dengan. Oh iya. Oh boleh. Kita lanjutkan ke Ibu Rosmani. Iya. Boleh. Bu Rosmani dan. Silakan Bu Rosmani dan. Iya. Bukan, Bu Rosmanida yang menyebutkan kata yang pertama. Iya. Nah, lanjutkan Ibu Rifa. Kata kerja yang diawali dengan huruf N, karena huruf akhir sama Bu Rosmanida tadi makan, berarti N. Mungkin jaringan kurang bersahabat ini, sebentar hidup, sebentar tertutup. Halo Bu Rifa. Nangis. Benar sekali. Selanjutnya S. Silakan Ibu Aziza. Bu Aziza. Halo Ibu Aziza. Mungkin Bu Aziza tidak mendengarkan Ibu Pak Edi. Ibu Hasmanita. Ibu Cut Aja Mehram. Iya, sikat. Kata kerja ya, T sekarang. Ibu Cusniati masih di tempat? Ibu Ida. Ya, benar sekali. Ya, R sekarang. Ibu Roslina. Udah benar, Bu Ida udah benar. Ibu Roslina sekarang. Halo Bu Roslina. Halo Bu Roslina. Mana Bu Roslina nih? Bu Nur Lela. Baik, mungkin tidak mendengarkan suara.
Kertas. Rampas benar sekali. Coba Bu Ani Zulfia. S sekarang. Baik, mungkin bucut aja karena sesuatu dan lain hal mungkin teman lagi dalam perjalanan atau apa, kita padain saja ice breaking kita pada hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi kita. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti webinar kita ini, kita sepakat dulu bahwa kalau ada kesempatan silahkan menyalakan kamera, mic-nya di-mute-kan selagi ada yang lain berbicara, dan silakan angkat tangan ataupun menuliskan di chat jika ada ingin yang ditanyakan. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan ke budaya positif. Nah, bagaimana sih yang dikatakan dengan budaya positif? Nah, budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram pada si anak sehingga mendorong si anak untuk berpikir dan bertindak dalam menciptakan proses memerdekakan diri menjadi murid lebih mandiri dan kreatif. Nah, dengan adanya budaya positif ini, anak-anak akan terbiasa melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, baik itu dalam lingkungan sekolah, baik maupun di luar sekolah. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan membicarakan ada beberapa hal. Ada 6 hal mendasar yang ada pada budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya posisi kontrol, dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, akan kita lihat dulu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, apa sih yang dikatakan dengan disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Nah, belajar yang bagaimana? Yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kekuatan. Cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Sehingga kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu perlu sekali dihindari karena hukuman itu tidak baik untuk digunakan sama sekali. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau terciptanya suatu tujuan yang mulia. Sehingga disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang mengacu pada nilai-nilai yang mulia. Nah, nilai-nilai yang mulia yang bagaimana? Nah, nilai-nilai yang mulia ini sering disebut juga nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang terkandung di dalamnya, yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja yang termasuk dalam profil Pancasila? Yang termasuk dalam profil Pancasila masih kita ingat bersama bahwa ada 6 item. Yang dalamnya, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Selanjutnya, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, nilai kebajikan selanjutnya yaitu sikap murid. Sikap murid yang bagaimana? Yaitu terdiri di dalamnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta nilai kebajikan selanjutnya yaitu 9 pilar karakter. Apa saja sih yang termasuk dalam 9 pilar karakter? Yaitu cinta Tuhan dan segenap cintaannya. Bagaimana yang dikatakan kita dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta segenap ciptaannya. Ciptaan apa saja, yaitu yang ada di langit dan ada di bumi. Itu adalah 9 karakter. Selanjutnya, kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri di sini yaitu kita bisa mengerjakan segala sesuatu hal dengan tidak bergantung kepada orang lain. Dan tanggung jawab, kita mengerjakan segala sesuatu tidak butuh diperhatikan oleh orang lain, tapi semesta-mesta hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Selanjutnya, kejujuran atau amanah. Apabila orang menyampaikan kepada kita, kita akan tetap amanah apa yang disampaikan. Misalnya disampaikan kepada kita, jangan disampaikan kepada orang lain, ini rahasia ya. Nah, apabila sudah dikatakan seperti itu, kita harus benar-benar menjaga apa yang disampaikan orang kepada kita sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang amanah. Selanjutnya, hormat dan santun. Nah, untuk yang lebih dewasa dari kita harus menghormati, dan yang kecil daripada kita harus menyayanginya. Selanjutnya, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Nah, dermawan. Nah, orang sering berpikir bahwa orang-orang yang dermawan itu orang kaya. Padahal tidak mesti. Orang yang dermawan itu yang memberi segala sesuatu kepada orang lain dengan hati yang ikhlas. Walaupun itu hal yang paling kecil. Tapi apabila sudah diberikan dengan hati yang ikhlas, tidak terpikiran setelah memberikan, itu merupakan salah satu orang yang dermawan. Karena dermawan tidak hanya kaya dari bidang material, tapi dermawan dari bidang ilmu. Itu juga kita mengajarkan kepada orang lain, itu sudah dikatakan dermawan. Selanjutnya, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Nah, apabila kita sudah percaya diri, maka apapun yang kita sampaikan, insya Allah akan tersampaikan. Nah, apabila kita perlunya bagi kita mengembangkan kepercayaan diri, kenapa? Bisa, seperti hari ini. Padahal ini merupakan, kalau kami tidak menjalankannya sebagai CGP pada aksi nyata ini, kalau kami tidak percaya diri, maka hal ini tidak terlaksana seperti apa yang kami inginkan. Kemudian, kepemimpinan dan keadilan. Nah, kepemimpinan di sini bukan arti jadi pemimpin itu jadi bupati atau jadi gubernur, tidak. Tapi kepemimpinan di sini mulailah dari diri kita, di lingkungan kita yang paling kecil, terutama misalnya di rumah. Kita bisa jadi seorang kepemimpinan dan keadilan. Dalam ruang kelas, kita juga menjadi pemimpin pembelajaran dan keadilan terhadap peserta didik kita. Selanjutnya, baik dan rendah hati. Nah, kalau dikatakan baik, bagaimana sih seseorang itu baik? Maka harus kita cermati. Baik itu pokoknya segala sesuatu yang kita kerjakan tidak merusak orang lain dan bermanfaat bagi lingkungan, itu sudah dikatakan baik. Serta toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, toleransi di sini misalnya ada kegiatan bulan Ramadan misalnya di tempat kita. Misal ada kita perempuan, ada waktu-waktu tertentu yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena kita perempuan diberikan hak istimewa oleh Allah. Sehingga toleransi di sini kita harus saling menjaga orang yang berpuasa. Begitu juga kalau kita berada pada daerah yang agama, ras, atau suku kita beragam, maka kita harus saling toleransi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sudah ada 9 pilar karakter. Selanjutnya, petunjuk dan nilai kebajikan universal yang lainnya, yaitu petunjuk dan keterampilan hidup. Apa saja yang termasuk dalam petunjuk dan keterampilan hidup? Nah, dalam petunjuk hidup, ya akan mungkin di antara semua nilai kebajikan itu ada yang sama-sama, baik itu berada pada profil belajar Pancasila, sikap murid, 9 karakter, maupun pada petunjuk dan keterampilan hidup. Di sini yang dikatakan petunjuk tentang kehidupan, yaitu tentang penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha,
keluasan dan fleksibel serta berkoordinasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, ini sangat banyak kalau kita uraikan satu persatu maka sangat luar biasa. Namun karena keterbatasan waktu kami, karena banyak hal lagi yang perlu kami sampaikan, saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja. Selanjutnya, keterampilan hidup. Yang termasuk dalam keterampilan hidup di sini, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ketika kita memberikan yang terbaik dari diri, tidak harus semua apa yang kita punya kita memberikan kepada orang lain, tapi berilah walaupun itu sedikit dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya nilai kebajikan universal selanjutnya yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Apa saja yang termasuk dalam proyek nilai-nilai kebajikan? Sangat banyak Bapak dan Ibu sekalian yang termasuk dalam proyek nilai-nilai kebajikan. Baik itu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, rajin, keberanian, kreatif, semangat, kejujuran, kedermawan, integritas, kebahagiaan, baik hati, keadilan, berprinsip bersahaja, keteraturan, rasa hormat, pengabdian, toleransi, bijaksana, dan lurus hati. Itu merupakan salah satu yang termasuk dalam proyek nilai kebajikan yang kesemuanya dikatakan dengan nilai kebajikan universal. Nah, kembali kepada selanjutnya yaitu tentang hukuman, penghargaan, atau konsekuensi dan restitusi. Atau kita masuk dulu ke motivasi. Nah, motivasi ini Bapak Ibu ada 3 hal seseorang bisa melakukan motivasi. Misalnya kita diundang dalam sebuah pertemuan, baik itu webinar atau apa dan lain sebagainya. Motivasi apakah yang mendasari tindakan kita untuk bisa melakukan hal tersebut? Yang pertama, motivasi di sini misalnya ada sesuatu hal yang mengundang kita untuk melakukan hal tersebut, apakah kita hadir karena ingin tidak ditegur oleh pihak panitia atau pengawas kita? Kalau kita di sekolah mungkin kepala sekolah. Hal ini termasuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain bisa kita contohkan misalnya ketika kita ada acara yang diikut sertakan kita pada sesuatu hal yang diundang ataupun yang ditujukan oleh sekolah, kita ingin datang ke situ hanya ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan kita. Nah, atau mendapat penghargaan misalnya sebagai guru berprestasi ataupun sebagai guru teladan. Nah, ini termasuk dalam mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 2 hal ini termasuk dalam motivasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga ini dinamakan dengan motivasi internal. Kenapa dikatakan motivasi internal? Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai contohnya, seperti tadi pada kegiatan diundang kita ingin datang ke situ karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadikan orang yang bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Kesadaran diri kita bukan hanya untuk dilihat oleh orang lain ataupun untuk karena mendapatkan teguran dari atasan. Nah, berdasarkan 3 motivasi ini, kira-kira motivasi apakah yang sering kita lakukan dalam keseharian ini? Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada kesempatan tuliskan di chat Anda masing-masing. Selanjutnya kita lanjut ke hukuman, penghargaan, konsekuensi atau restitusi. Nah, untuk hukuman, bagaimana sih yang dikatakan dengan hukuman?
Hukuman adalah bentuk pengendalian seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, sedangkan untuk penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Sehingga kita perlu kaji bahwa bagaimana sih contoh hukuman dan bagaimana sih contoh daripada penghargaan. Misal kita lihat adanya hukuman seperti ini Bapak Ibu kita contohkan. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kira-kira kalau kita suruhkan kepada anak-anak itu merupakan contoh apa? Apakah dia penghargaan atau hukuman? Nah, contoh seperti itu yang barusan termasuk dalam bentuk hukuman. Misalnya yang lainnya misalnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan simbol OSIS ke sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Nah, sedangkan penghargaan contoh lain yang kita ucapkan misalnya terima kasih telah datang tepat waktu. Walau penghargaan itu tidak mesti dengan kita memberikan sebuah barang, tapi bisa juga dengan kata-kata verbal. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Gerson pada tahun 2004. Nah, restitusi antara ketiga hal ini baik itu hukuman, penghargaan, restitusi, maka restitusi merupakan salah satu solusi yang perlu kita terapkan dalam sekolah. Nah, kita ingat kembali pada penghargaan ini yaitu suatu benda atau peristiwa yang inginkan yang dibuat dengan persyaratan. Kadangkala penghargaan ini juga ada efeknya bagi siswa Bapak Ibu. Karena penghargaan bisa jadi dia berpengaruh terhadap jangka panjang dan jangka pendek. Bisa juga penghargaan itu tidak efektif dan bisa jadi penghargaan itu merusak hubungan. Nah, bagaimana yang dikatakan pengaruh jangka pendek atau jangka panjang apabila kita sering memberikan penghargaan? Misalnya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ketika kita memberikan penghargaan dalam jangka waktu tertentu, kadang kita udah kebiasaan. Ingat ya, kalau bisa mendapatkan peringkat 1, ibu akan memberikan hadiah untukmu. Nah, dia hanya beriming-iming dapat hadiah untuk melakukan itu. Sehingga dalam waktu itu saja dia belajar. Setelah itu, apabila tidak mendapatkan hadiah, dia tidak akan melakukan pembelajaran yang lagi. Atau yang penghargaan tidak efektif. Nah, contohnya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang inginkan. Misalnya, apabila Anda bisa menerapkan disiplin di sekolah, maka Anda akan dikasihkan sebagai duta disiplin sekolah. Nah, apabila tidak melakukan disiplin, maka Anda tidak akan lagi diberikan duta sekolah. Sehingga ini juga penghargaan bisa-bisa suatu waktu itu tidak terjadi efektif lagi. Sedangkan penghargaan bisa juga merusak hubungan. Contohnya, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, sebahagian dari mereka akan tidak menyukai kepada orang yang diberi penghargaan ataupun yang dipuji tersebut, sehingga terjadilah bulian terhadap kepada siswa yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, karena ketiga hal tadi seperti yang disampaikan bahwa yang paling perlu kita terapkan pada sekolah yaitu restitusi, maka selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih proses restitusi. Restitusi ini terdiri dari 3 tahapan Bapak dan Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana sih yang dikatakan dengan menstabilkan identitas? Nah, di sini
pada bagian dasar dari segi restitusi ini bertujuan yaitu untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu, pada bagian yang pertama boleh kita gunakan kata-kata kita, yaitu ketika kita melakukan restitusi dengan anak didik kita boleh mengucap seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ataupun semua kita pernah melakukan kesalahan. Yang boleh, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ataupun Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasakan begitu. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu merupakan salah satu kalimat-kalimat yang bisa digunakan pada tahap menstabilkan identitas. Pada tahap 2 yaitu validasi tindakan yang salah, di mana setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena seorang anak kadang-kala melakukan itu karena dia ingin sesuatu. Dengan demikian, kadang tidak tercapai dengan apa yang dia inginkan. Makanya kita perlu menanyakan kepada dia, apa kebutuhan dia. Contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada tahap validasi tindakan yang salah ini seperti ini, Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau boleh juga kita menggunakan kata-kata, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu beberapa contoh-contoh kalimat yang digunakan pada tahap validasi tindakan yang salah. Jika melakukan identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan pada langkah kedua yaitu tingkah laku yang salah telah diketahui apa saja kesalahan yang dilakukan, maka pada tahap ini kita kembali kepada apa yang dia yakinkan. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dalam hal ini orang yang diinginkan yang bagaimana? Yaitu menjadi orang yang diinginkan yang bersikap dengan sikap yang positif. Nah, apa contoh kalimat yang bisa kita lakukan pada tahap ketiga ini? Yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Dan karena restitusi ini tidak hanya bisa dilakukan di sekolah Bapak Ibu, tapi bisa juga kita praktekkan di rumah-rumah. Misalnya seperti gambar ini, di samping ini ada 3 orang anak, mungkin mereka melakukan sesuatu hal, sehingga orang ini dengan bijak, dia memposisikan diri sejajar dengan anak ini, sehingga dia bisa dan tahu apa yang dialami oleh anak itu, sehingga bisa dilakukan restitusi, apa solusinya, dan apa hal-hal yang salah yang telah dilakukan, serta menanyakan keyakinannya. Sehingga suatu masalah yang dia hadapi, dia bisa kembali bersama kawan-kawannya dengan membawa nilai yang positif dan dia tidak dilabelkan dengan label yang negatif. Nah, kemudian boleh juga kita menggunakan kalimat apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Misalnya telah kita sepakati sebelumnya, misalnya pada anak yang seperti gambar ini, misalnya setelah alangkah baiknya sebelum maghrib kalian telah mandi dan pulang ke rumah masing-masing. Nah, mungkin kita di rumah membuat peraturan seperti itu kepada anak-anak kita. Pertama kita tanyakan dulu kepada anak-anak kita, yuk sekarang biar abang bisa toleran dan bisa bekerja sama serta kita tepat waktu apa yang telah kita inginkan, silakan tuliskan apa saja yang perlu ingin kita lakukan dalam keseharian kita. Kita buat itu dan kita sepakati dengan anak-anak kita. Dan jangan hanya dari kita yang mengeluarkan kata-kata itu, biarkan mereka menulis sendiri. Nah, itu bagaimana kita buat proses sesuatu keyakinan
yang perlu dilaksanakan oleh bersama nanti akan kita bahas pada keyakinan kelas atau bisa juga dengan keyakinan sebuah keluarga. Nah, pada proses yang ketiga ini juga boleh kita menanyakan dengan kata-kata apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, ini boleh kita ungkapkan misalnya keinginan anak itu bagaimana. Dan dia misalnya dalam sebuah kasus misalnya pada suatu hari ketika melakukan ulangan ada siswa yang mencontek punya kawan. Padahal pada keyakinan kelas kita udah sepakat tadi bahwa tidak alangkah baiknya percaya diri untuk melakukan ujian dengan tidak melihat punya kawan misalnya, ataupun kerjakan secara masing-masing secara maksimal dengan tidak melihat kiri dan kanan atau terserah. Pokoknya apa yang kita yakinkan kita sepakati. Apabila anak-anak tersebut telah ingat apa yang dia sepakati, maka restitusi itu apa solusi dari yang mereka kerjakan itu. Nah, bisa juga dengan kata-kata kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, misalnya dia pada kasus disiplin. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pada proses tahap restitusi yang ketiga kita tanya. Karena kenapa kita gunakan kata-kata itu? Karena disiplin itu bisa mencerminkan dia pada tahap setelah misalnya kalau dia sekarang pada dari posisi SMA bisa lulus ketika SMA dia bisa menerapkan disiplin di tempat dia bekerja, ataupun ketika anak-anak masih SD atau SMP dia bisa menerapkan ke dia telah berada di telah lulus daripada sekolah tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, di sini yang menarik. Nah, salah satu yang telah saya lakukan di kelas juga yaitu dengan keyakinan kelas. Kenapa perlu keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, dan agama yang bersifat abstrak, mudah diingat, diterapkan, dan dipahami oleh semua warga kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru mata pelajaran dengan siswa di kelas. Nah, kenapa saya tulis di sini guru mata pelajaran? Karena pada saat ini saya tidak menjadi wali kelas. Jadi saya membuat keyakinan kelas ini sebagai guru mata pelajaran. Dan keyakinan kelas ini tidak hanya dilakukan oleh wali kelas saja, tapi boleh kita lakukan sebagai guru mata pelajaran. Dan keyakinan kelas ini tidak hanya di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menerapkan misalnya kalau kita punya taman belajar, boleh di taman belajar, boleh di rumah, pokoknya di mana saja kita berada boleh kita terapkan keyakinan. Misalnya kalau di rumah berarti keyakinan rumah kita, tergantung di mana kita berada. Karena dengan adanya keyakinan ini, karena ini tidak bisa kita paksakan. Dan anak kita bimbing kepada hal-hal yang nilai-nilai kebajikan yang universal tadi yang telah kita bahas sebelumnya, yang baik itu berhubungan dengan karakter, profil Pancasila, 9 karakter utama, pokoknya yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang positif. Jadi bimbinglah anak-anak kita bisa membuat keyakinan kelas itu yang bisa membuat mereka ke jalan yang positif. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Mungkin sebelumnya, sebelum kita mengenal keyakinan kelas, kita membuat peraturan kelas. Nah, sering peraturan kelas ini kita yang buat sebagai guru. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Ataupun yang tidak mencatat harap push up. Mungkin sebelumnya seperti itu kita buat. Tapi kalau sekarang ubahlah mindset kita bahwa keyakinan kelas itu yaitu siswa itu sendiri dan kita sepakati sebagai guru. Nah, kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas selanjutnya yaitu rinci dan konkret. Selanjutnya berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini dia, pernyataan universal tidak mesti sedetil mungkin kita buat enggak.
tapi universal yang bisa dipahami dan bentuknya berbentuk yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kita tidak bisa mengingatkan semuanya, apalagi kita terdiri, kalau kami tingkat SMA itu terdiri dari 14 mapel, kan nggak mungkin setiap mapel itu kita buat sampai 20 keyakinan kelas, tapi buatlah seminimal mungkin, tapi mencakup secara keseluruhan dan bisa diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita buat keyakinan kelas, kita berada, misalnya untuk anak SD nih. Anak SD kita buat keyakinan kelas yang diterapkan di SMA. Itu tidak boleh, tapi perhatikanlah tempat di mana siswa itu berada. Mungkin untuk anak SD misalnya kita buat keyakinan kelas itu setiap anggota kelas perlu belajar. Mungkin untuk anak SMA hal-hal yang seperti itu tidak perlu lagi kita ungkapkan. Mereka sudah mengerti untuk hal yang spesifik seperti itu. Misalnya untuk anak kelas 5, senantiasa membantu. Nah, itu mungkin kata-katanya pun tidak perlu lagi kita gunakan setiap anggota, itu tidak perlu lagi. Bisa antara satu poin dengan poin lain boleh tidak mencantumkan lagi setiap anggota, atau gunakanlah kata-kata yang bijak dan positif, itu aja kuncinya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, misalnya dalam membuat keyakinan kelas seperti yang saya lakukan kemarin, kami ada 36 siswa. Jadi bagi aja selebaran-selebaran kecil yang bisa dituliskan apa keinginan siswa tersebut. Setelah itu, setelah mereka nulis di semua, kita tempelkan. Misalnya yang bagian disiplin tempel satu tempat. Bagian ulangan, misalnya masalah penilaian, tempelkan di suatu tempat. Tentang misalnya tidak melakukan ataupun sanksi yang mereka terapkan, tempelkan di satu tempat. Sehingga kita pilah-pilah apa yang menjadi keseluruhan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, misalnya sudah jadi itu tentang kedisiplinan, ada yang menulis tidak boleh terlambat atau maksimal terlambat 5 menit atau tidak diizinkan masuk jika terlambat. Nah, dari kata-kata ataupun kalimat, sekumpulan kalimat yang mereka susun pada papan tulis itu, kita rangkum jadi satu kalimat yang bisa dipahami oleh semua siswa, yang intinya yaitu tentang disiplin tersebut. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kadangkala keyakinan yang telah kita sepakati itu tidak semuanya sesuai. Boleh menggunakan handphone jika diperlukan. Itu dulu. Tapi karena sekarang sudah aturan sekolah kami bahwa tidak boleh lagi membawa handphone ke sekolah, maka itu perlu kita tinjau kembali hal-hal yang seperti itu. Mungkin dari awal boleh, mungkin karena saat sekarang lihat kondisinya banyak mudarat daripada manfaat, sehingga itu tidak diberlakukan lagi. Maka keyakinan kelas juga perlu kita tinjau kembali. Mungkin itu Bapak Ibu cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Buat dulu semua. Misalnya kita lakukan ini pada awal-awal pembelajaran. Nah, kita sebelum pembelajaran kita dimulai atau materi inti yang kita sampaikan kepada siswa, maka kita buat dulu keyakinan kelas itu, yaitu dengan mengikuti prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, prosedur ini yang pertama, mempersilahkan dulu kepada murid. Kita berikan waktu kepada mereka untuk menulis apa yang ingin disampaikan. Setelah mereka tulis, dan silahkan ditempelkan di papan tulis. Kemudian setelah ditempelkan, susunlah kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, setelah itu tercatat semua, kita lihat apakah sudah benar ataupun sudah tercover apa yang disampaikan oleh siswa kita tadi yang ada pada lembaran-lembaran kecil yang telah kita bagikan tadi. Selanjutnya, kita setiap ada MOU, kita harus adanya tanda penandatanganan. Nah, di sini juga seperti itu. Kita tanda tangani secara bersama-sama.
mungkin kalau kita tangani secara bersama ada 36 siswa, itu pun juga tidak tercover pada keyakinan kelas, ataupun tercover tapi kelihatannya tidak menarik lagi ketika kita lihat. Nah, ini bisa juga kita tulis misalnya perwakilan kelas 10.2 Budi Utomo misalnya, ataupun perwakilan 10.1 Ki Hajar Dewantara misalnya, seperti itu. Itu sah-sah saja asal semua yang lain ikut serta melihatkan penandanan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, menempelkan di kelas atau lembaran pertama pada buku catatan masing-masing. Nah, di sini jika kita buat keyakinan kelas, maka tempellah pada kelas. Nah, karena kalau kita guru mapel, boleh pada lembaran pertama pada buku catatan masing-masing. Mungkin kita sebagai guru, setelah sepakat, kita print berbentuk infografis atau apa, kita desain sebaik mungkin, kita print, kita bagikan kepada siswa dan mereka menempelkan pada buku catatan masing-masing. Ini untuk memperindah saja, ini tergantung pada guru bidang studi masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pembentukan keyakinan kelas bisa Bapak Ibu lihat nanti di YouTube yang telah pernah saya buat sebelumnya. Bisa Bapak Ibu menontonnya bagaimana sih cara pembuatannya yang lebih detailnya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut sedikit lagi tentang budaya positif, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, di kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa hal yang terkandung di dalamnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kita lihat dulu yang pertama, yaitu tentang bertahan hidup. Nah, di sini kita lihat seekor semut. Ini ada sebuah kayu dan dia ada pada sebuah batu. Agar dia tidak terjepit oleh batu, maka dia berusaha untuk mempertahankan dirinya agar dia bisa bertahan hidup. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari kita lihat tentang bertahan hidup. Karena kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya baik itu berupa kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kalau kita lihat dari semut ini, dia mempertahankan hidup untuk dia bisa selamat. Nah, selamat yang bagaimana? Yaitu dia tidak terjepit oleh sepotong kayu yang dia ada di bawahnya, dan dia bisa mempertahankan kehidupannya. Atau, nah gambaran kedua bisa kita lihat ini sebuah perahu yang sedang terombang-ambing yang berada di tengah lautan. Bagaimana dia untuk mempertahankan agar bisa hidup? Nah, salah satunya mungkin dengan mempertimbangkan keseimbangan anggota yang ada dalam sampan tersebut, atau bot atau perahu dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa perlu kasih sayang dan rasa diterima? Karena kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di sini misalnya ada seorang anak yang perlu ditimbang dan disayang oleh orang tuanya. Ini sangat terlihat bahwa ini merupakan suatu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima misalnya seorang anak yang dicium oleh kedua orang ibu bapaknya yang ini, berarti dia merasa senang terhadap apa yang dilakukan oleh kedua ibu bapak, dan dia merasa bahwa saya sangat disayang dalam keluarga dan dia diterima dalam keluarganya. Nah, selanjutnya kebutuhan selanjutnya yaitu tentang penguasaan. Nah, penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, di sini misalnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Dia mau cari ilmu yang sangat banyak. Boleh, silakan cari apa saja yang kalian mau, asal menjadi
sesuatu hal yang bisa menjadi kalian terampil, baik itu berprestasi, bisa berdiri di depan orang dan lain-lain sebagainya. Atau ketika kita menguasai daerah kita sendiri, misalnya tanah ini milik saya. Nah, ini merupakan juga penguasaan. Berarti kita mempunyai hak untuk melakukan pada tanah yang ini. Nah, selanjutnya kita lihat untuk kebutuhan selanjutnya itu tentang kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, di sini kita contohkan kebebasan itu pada burung yang awalnya dia berada dalam sangkar, maka dia lepas. Nah, ingin kebebasan. Nah, ingin bebas. Apa saja, mungkin kalau kita mungkin seharian di rumah dengan pekerjaan yang sangat luar biasa, sehingga juga kita perlu bebas sewaktu untuk keluar, refreshing, atau sekarang disebut dengan kata healing, padahal pada dasarnya refreshing dan healing itu mempunyai makna yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya pada gambar yang kedua, kita lihat di sini orang timbul ada tanda tanya. Mungkin dia berpikir secara banyak sekali beban pikiran yang dia inginkan. Misalnya kalau kita alami sekarang, ketika anak lulus SMA itu dia ingin bebas. Saya ingin melanjutkan kuliah di sini, saya ingin di sana, ataupun saya tidak kuliah tapi saya ingin bekerja. Nah, ini juga merupakan suatu kebutuhan kebebasan. Nah, dia akan berpikir apa saja yang harus saya lakukan sehingga saya bisa mengendalikan arah hidup saya ke depan. Saya bisa jadi membahagiakan orang tua saya dengan saya melakukan hal yang seperti ini. Maka kebutuhan ini perlu sekali kita memberikan kepada siapa saja, baik itu anak kita di rumah, orang tua kita, maupun rekan-rekan kita sekalian. Selanjutnya, kebutuhan yang selanjutnya itu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, baik itu bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan bukan? Nah, inilah hidup. Seperti anak-anak ini, mereka senang ketika mereka bermain bersama kawannya, senang dia, leluasa, dan semua beban dia lepas semua. Begitu juga ketika kita misalnya bertamasya kepada sebuah taman yang di sananya ada kupu-kupu, ada bunga yang berwarna-warni. Ini bisa hobi ataupun kesenangan kita. Wah, luar biasa. Kita senang sekali berada di daerah yang nyaman mungkin yang seperti ini. Mungkin inilah kebutuhan dasar manusia. Ada lima yang tadi yang telah saya sampaikan. Nah, misalnya ada sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa ini udah berdiri? Nah, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini Bapak Ibu? Nah, pertama, kita lihat dulu jika dia bilang seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan bagi si Dinda tadi, yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, kita lihat lagi. Ketika dia menyatakan, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sini terlihat kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma itu-itu aja? Dengarin ibu guru aja. Nah, ini termasuk dalam kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, ketika Dinda berkata, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini merupakan suatu kebutuhan penguasaan. Nah, dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa setiap anak dia mempunyai kebutuhan baik. Jadi kebutuhan itu harus kita berikan kepada anak, karena kadangkala setiap anak itu perlu perhatian yang lebih. Ini ada kasus di kelas saya.
dia cerita ketika awal kali masuk kelas, saya tanyakan kepada mereka tentang daily activity mereka, sehingga menyampaikan sampai dia pulang ke rumah pada jam 3 malam dan dia tidak disapa oleh kedua orang tuanya. Mungkin dia di situ dia perlu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sana ini di rumah dia tidak menerimanya, sehingga dia caper sampai ke sekolah ke kita, luar biasa Bapak Ibu. Dan itu perlu kita pertimbangkan jika ada anak-anak yang kasusnya seperti itu, dan dia perlu konsultasi lebih lanjut, baik itu oleh wali kelas maupun oleh guru BK. Dan yang terakhir Bapak Ibu untuk materi budaya positif kita, yaitu tentang posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sesuai dengan disampaikan oleh William Glasser. Berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, di mana orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut di dalamnya termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita akan lihat bagaimana sih yang dikatakan dengan posisi kontrol jika posisi kita berada pada seorang yang penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang-kala kita kurang menyadari bahwa yang kita pikirkan yang penghukum itu hanya yang fisik saja, tanpa memperhatikan bahwa yang kita sampaikan juga yang verbal kita sampaikan itu merupakan juga penghukum. Nah, kadang-kala anak-anak sering curhat seperti ini. Bu, saya nggak mau wali kelas itu. Kata-katanya entah apa-apa dibilang ke kita. Nah, kadang-kala kita kurang menyadari bahwa apa yang kita sampaikan sehingga membuat anak itu berada di posisi anak yang terhukum. Sehingga pada posisi ini orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya kata-kata yang digunakan, patuhi aturan saya, atau awas ya, atau kamu selalu saja salah, atau sering juga dikatakan bahwa pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kata-kata yang sering digunakan oleh seseorang yang berada pada posisi penghukum. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana kalau kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering dikeluarkan oleh orang-orang yang membuat rasa bersalah, kata yang keluarkan itu lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, boleh juga menggunakan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat yang begini. Nah, ini merupakan kata-kata yang sering dikeluarkan oleh yang pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, jika kita berada posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, kadang-kala posisi negatif ketika kita dekat kali dengan siswa, kita sering tidak dihargai oleh murid. Sedangkan posisi positif, kita lebih mengenal murid, lebih mengenal latar belakang murid, dan kita hubungan baik akan terjalin dengan baik dengan siswa tersebut. Kata-kata yang sering digunakan pada posisi yang bersifat sebagai teman yaitu ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau boleh juga sering juga dikatakan seperti ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Seperti itu. Mungkin untuk kalimat yang ketiga ini sering terjadi nih pada anak-anak TK misalnya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Mungkin pada mainannya yang berserakah atau hal yang lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat seandainya kita berada pada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau, misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau,
Sanksi atau kueksinya apa? Ini merupakan kata-kata yang sering diucapkan atau sering diajukan oleh seorang yang pemantau. Sedangkan pada terakhir, yaitu pada berada di posisi manajer, di mana posisi manajer ini yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kata-kata yang sering digunakan oleh seorang manajer, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Apakah kamu meyakininya? Ataupun jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Boleh juga dengan menggunakan kata-kata, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Atau boleh juga dengan menggunakan kata-kata, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu merupakan salah satu atau beberapa contoh-contoh kata-kata yang sering digunakan oleh posisi kontrol yang berada pada manajer. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelumnya di posisi manakah Bapak Ibu berada? Nah, itu boleh kita introspeksi kembali diri kita masing-masing. Apakah berada di posisi manajer, posisi pemantau, posisi teman, posisi pembuat merasa masalah, atau penghukum. Nah, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena berdasarkan kelima posisi ini, alangkah baiknya salah satu yang dianjurkan oleh pemerintah kita atau peraturan, yaitu kita berada di posisi manajer. Karena di posisi ini kita tahu masalahnya, kita tahu bagaimana solusinya, dan tahu apa yang perlu diterapkan ke depan. Sehingga jika ada kasus dalam kelas bisa diselesaikan dengan maksimal. Contoh misalnya kasusnya penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu merupakan salah satu contoh kasus yang berada di penghukum. Selanjutnya, bagaimana jika contoh kasus itu jika kita berada pada pembuat merasa masalah? Nah, di sini nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Selanjutnya, jika kita berada contoh kasusnya pada teman. Nah, di sini kalau kita berada pada posisi kontrolnya sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak atau ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan ya. Nah, seperti itu. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sih, nah, sambil senyum-senyum. Pokoknya kita kayak kawan terus pada anak tersebut. Nah, ini kalau kita berada di posisi teman. Nah, bagaimana kalau posisi pemantau? Nah, kita lihat. Nah, di posisi pemantau ini suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Atau Adi menjawab, tahu Pak. Kemudian, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tinggal tadi. Saya tunggu. Nah, pokoknya bahasanya datar, bahasa tubuhnya formal. Seperti itu kalau kita berada di posisi pemantau. Selanjutnya contoh kasus yang terakhir yaitu tentang manajer. Di sini pada kasus contoh seorang manajer, nada suaranya tulus, bahasa tidak kaku, mendekat kepada murid. Di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, sehingga Adi menjawab,
Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, di sini kata-katanya sangat bijak Bapak Ibu. Nah, katakannya, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, di sini kita tidak menyatakan besok kamu harus datang tepat waktu ke sekolah. Tidak. Tapi kita di sini cobalah Bapak Ibu baca masalahnya bagaimana. Ini sangat luar biasa dengan kata-kata yang seperti ini, dan kita tidak membuat anak itu terpuruk dengan masalah yang dia alami. Nah, sehingga dari masalah ini Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Seorang guru menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kalau pada manajer ini sangat luar biasa memang Bapak Ibu pada hal yang pada contoh kasus yang manajer. Makanya kita diharapkan sangat untuk jadi seorang manajer dalam kasus ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan berdasarkan budaya positif tadi, terdiri dari 6 hal, sehingga kita dapat berbahagia Bapak Ibu. Apa saja yang budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin hal ini akan saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Cut Aja Mehrab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Ros. Ya, terima kasih Bu Sna. Saya ingin menanyakan kan buat keyakinan sekolah. Sama keyakinan kelas itu setiap guru ya. Boleh setiap guru, Ibu. Oke, ini misalnya untuk keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas saja. Apakah bisa? Karena ini kita lihat kalau kemarin dari itu akan bilang harus ditempel di kelas. Kalau misalnya setiap guru kan beda-beda nanti keyakinan kelas dan tempelannya itu bagaimana mensiasatinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ros atas pertanyaannya, yaitu bagaimana menyiasati seandainya ada 14 guru yang membuat keyakinan kelas, apakah harus ditempel di dinding semua seperti itu ya. Ini Bu Ros, keyakinan kelas itu boleh dibuat per guru dan boleh dibuat oleh wali kelas saja. Apabila wali kelas sudah setuju dengan apa yang dibuat, misalnya guru kita telah setuju dengan apa yang dibuatkan oleh wali kelas, boleh ikuti saja. Tapi kadangkala setiap studi kan berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Jadi kita boleh buat sendiri pribadi, tidak harus ditempelkan di dinding. Kita boleh menempelkan misalnya pada halaman awal buku ataupun pada halaman terakhir buku, asalkan dan paham apa yang kita buat keyakinan kelas itu, karena keyakinan kelas itu jangan dibuat terlalu banyak dan bisa siswa bisa memahaminya secara keseluruhan, bisa diterapkan, dan itu kita buat secara bersama-sama. Dan dalam tanda kutip sekarang bahwa keyakinan kelas itu boleh dilakukan oleh wali kelas saja dan boleh dibuat oleh guru bidang studi. Seperti saya buatnya bidang studi Bu Ros, karena di kelas saya mungkin lain guru, lain keyakinan kelas. Misalnya saya ada buat salah satu keyakinan kelas itu, apabila siswa dapat hadir ke sekolah selalu dan selalu mengikuti kuis, maka nilai kesuksesan itu sudah ada di tangan. Nah, itu mereka yang katakan sendiri, Bu, apa istimewanya kami yang selalu hadir tiap hari tanpa alfa dan kami mengikuti semua kuis, apakah ada bonus tersendiri? Nah, oke, kalau seperti itu kita buat ada hak istimewa ataupun kita berikan penghargaan kepada siswa kita yang melakukan hal tersebut. Karena apabila kita telah sepakat antara guru dan siswa bahwa kita telah menyampaikan kepada dia bahwa apabila kamu datang setiap hari ke sekolah dan mengikuti semua kuis ataupun latihan atau apa, itu sebenarnya udah otomatis mereka memang sudah tuntas kalau kita lihat berdasarkan nilai yang mereka dapat. Namun ini sebagai penghargaan bagi mereka, harus kita buat dalam bentuk keyakinan kelas agar mereka lebih semangat belajar. Mungkin itu Ibu Ros, karena budaya keyakinan kelas ini
perlu sekali kita buat dengan siswa. Misal, seringkali kita lihat ketika jam pembelajaran siswa banyak sekali yang di luar keluar masuk ruangan. Tapi dengan adanya kita buat keyakinan kelas, itu bisa kita kembalikan kepada siswa kita. Misalnya, sayang, coba baca keyakinan kelas ataupun keyakinan yang telah kita buat bersama pada poin 4. Apa? Nah, di sana mereka bisa terungkap secara tersendirinya bahwa keyakinan tidak boleh keluar masuk kelas itu sudah ada, tapi kita tidak mengatakan di situ tidak boleh, tapi gunakanlah kata-kata yang positif, ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif dan enak kita dengar dan siswa termotivasi untuk melakukannya. Mungkin itu Ibu Ros yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Husna. Bagaimana Ibu Rosmalinda? Sudah bisa diterima Ibu Rosmalinda? Terima kasih banyak Bu Husna. Atau kalau menanggapi boleh juga Bapak Ibu ya. Ini Bu Ani Zulfia. Mana Bu Ani Zulfia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Husna, jadi yang ingin saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara untuk menerapkan Kenapa ini tidak terdengar? Halo, rekan-rekan yang lain, apakah mendengarkan suara saya? Nah, itulah kenapa saya tidak mendengarkannya ya. Sebentar ya. Apa terjadi masalah? Mungkin Ibu Ani Dulfia menanyakan bahwa bagaimana cara menyiapkan ataupun cara melakukan keyakinan kelas jika kita berada di rumah. Baik Ibu Ani Zulfia. Baik Bu Ani Zulfia, mungkin salah satu cara untuk menerapkan keyakinan kita di rumah, jika kita di rumah sepakati dulu. Misalnya ada siapa saja di rumah kita. Misalnya ada anak, ada suami, ada ibu misalnya kadang di rumah, ataupun ada orang lain lagi yang di rumah kita. Ini harus kita duduk semua. Misalnya tentang menghidupkan televisi. Nah, misalnya kita buat secara bersama-sama. Waktu untuk menonton televisi itu harus kita tentukan waktunya. Misalnya habis maghrib, apa yang lakukan yang pertama? Misalnya habis melaksanakan salat jamaah bersama di rumah, setelah salat maghrib, mengaji terlebih dahulu dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, setelah melakukan dua kegiatan wajib itu baru bisa menonton televisi. Misalnya setelah jam 8 ataupun setelah melaksanakan ibadah salat Isya, baru boleh kita menonton televisi. Seperti itu. Nah, itu salah satu aturan yang kita buat keyakinan kita di rumah. Selanjutnya, misalnya ketika anak-anak nih pulang sekolah, bajunya langsung ditaruh entah di mana-mana, tidak sesuai pada tempatnya. Jadi kita buat boleh itu salah satu kita buat untuk keyakinan di rumah. Misalnya tempatkan baju kotor pada tempatnya. Mungkin kalau udah kita sampaikan dengan kalimat yang seperti itu, atau kita gunakan seperti ini. Terima kasih telah menempatkan baju kotor pada tempatnya. Jadi dengan kata-kata terima kasih itu kita tempelkan dekat mesin cuci ataupun dekat keranjang baju kotor untuk anak-anak kita. Oh, berarti ibu saya telah membuat yang seperti itu, bahwa baju kotor itu harus ditempatkan di baju kotor, dan kita sampaikan itu ketika duduk kita bermusyawarah dengan anak-anak. Nah, tentang baju kotor bagaimana kita sepakat? Apakah diletakkan begitu saja atau diletakkan pada tempat yang telah disediakan dekat mesin cuci?
Nah, jika dia mengatakan, oh oke lah kita taruh depan mesin cuci aja daripada taruh di kamar kan bau. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita musyawarahkan dengan anak-anak kita di rumah. Karena apapun perbuatan ataupun kegiatan, apabila kita telah musyawarahkan terlebih dahulu, apabila kita melakukan tindakan yang tidak benar, apa yang telah kita buat bersama, maka kita kembali mengingatkan anak kita bahwa apa saja hal yang telah kita sepakat sebelumnya. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik? Nah, kalau misalnya dikatakan belum. Kalau belum, apa solusi kamu untuk bisa menyelesaikan ataupun melakukan keyakinan kelas yang telah kita lakukan barusan. Nah, hal-hal seperti itu perlu dikaji ulang dan disampaikan berkali-kali. Kadangkala anak-anak masih kecil itu mereka masih belum sempurna untuk melaksanakan kegiatan itu. Kita harus membimbingnya secara perlahan-lahan. Karena apapun segala sesuatu yang kita lakukan secara bersama-sama dengan waktu yang selalu, hal ini akan menjadi budaya nanti dalam rumah kita untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Karena segala sesuatu hal apabila kita telah melakukan dengan yakin dan itu perlu kita terapkan, maka hal itu akan menjadi sebuah hal yang positif dan kita akan melaksanakan secara seolah-olah kalau kita tidak melakukannya tidak nyaman. Nah, itu berarti hal itu sudah membudaya pada diri kita. Maka dengan demikian biasalah pada anak-anak kita di rumah hal-hal positif, mulailah dari hal-hal yang paling kecil dan mulailah kita dulu yang membuatnya, karena anak-anak adalah pendiri ulung yang sangat luar biasa. Dan kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan anak. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kita harus bisa menyesuaikan keadaan anak. Dalam hal ini menyesuaikan dengan keadaan zaman. Karena tidak mungkin anak itu menyesuaikan dengan diri kita yang sudah lahir pada zaman dahulu sedangkan dia belum lahir. Tapi kita yang harus menyesuaikan diri kita terhadap anak kita, terhadap keadaan yang sekarang. Ini sesuai juga apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menyesuaikan anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, karena kalau sekarang zamannya zaman digital, maka kita juga harus up to date tentang zaman digital. Mungkin itu Bu Ani Zulfia yang dapat saya sampaikan untuk keyakinan kelas di rumah. Ini ada yang chat. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa ini, pertanyaan Bu Hayatun kalau nggak salah saya. Selain ia harus sebentar Bapak Ibu, mungkin ada yang di atas nih tertinggal, mungkin saya nggak terlihat nih. Bu Hayatun, ini pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang broken home? Padahal ia ingin sekali sekolah. Di satu sisi lain dia harus kerja untuk adik-adiknya. Sedangkan di sisi lain ia sekolah dan bahkan ia masuk sekolah 2 hari dalam seminggu. Kalau ia tidak kerja, adik-adiknya yang masih kecil putus sekolah juga. Sedangkan orang tuanya hanya peduli sama mereka sendiri. Ini ada nih kasus mula di lingkungan saya ada yang seperti ini. Mereka broken home, terdiri dari sebuah keluarga yang terdiri dari kakak beradik. Dan untuk ke sekolah, dia menempuh perjalanan sampai 7 kilo. Sehingga ke sekolah dia tidak ada kendaraan. Dia pergi sekolah itu kalau ada yang memoncengnya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa memotivasikan kepada anak tersebut dan bisa berjalan agar dia bisa sekolah? Siswa ini harus kita beri pengertian. Dan pertama, hargailah kerja keras dia yang sudah bekerja bukan hanya untuk dirinya saja. Di usia dia sekarang malah udah bisa bekerja untuk orang lain, yaitu adik-adiknya. Nah, itu suatu apresiasi yang sangat luar biasa yang kita berikan kepada ananda kita. Kita harus telusuri keluarganya bagaimana. Karena kalau kita, misalnya kita udah tahu nih keluarga dia broken home, apa langkah utama yang harus kita hadapi untuk broken home? Mungkin kita bisa konsultasi dengan guru BK, sehingga di guru BK itu ada hal-hal atau trik gitu yang bisa menghadapi untuk siswa yang broken home. Kita sebagai guru hanya bisa menggali kasusnya saja, tanya hal-hal apa saja yang dia alami, solusi awal bisa kita berikan sebagai guru. Mungkin kalau sudah lanjut ke hal-hal yang sangat privasi ataupun yang sangat tidak mungkin bagi seorang kita guru untuk menyelesaikan kasus itu, bisa kita serahkan
kepada pembimbing ataupun BK yang ada di sekolah. Karena dengan adanya BK, mungkin pertanyaan yang kita ajukan sebagai guru dengan guru yang ada di BK sedikit berbeda. Mereka lebih ke psikologi anak. Nah, dan ketika sudah terjadi yang seperti itu, bisa kita panggilkan orang tuanya ke sekolah, misalnya dengan mengadakan surat pemanggilan orang tua. Nah, apabila kita telah melakukan, kita sudah sampaikan nih, kita sebagai guru sudah sampaikan kepada wali kelas sudah melakukan mediasi terhadap siswa tersebut, dan siswa tersebut diserahkan ke BK. Di sana akan terpecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan dari pihak BK, mereka ada mengadakan home visit. Dipanggil orang tua beberapa kali ke sekolah. Mungkin ketika di sekolah tidak bisa terselesaikan secara maksimal apa masalah anak-anak, guru BK tersebut melakukan home visit. Mungkin di sana bisa nanti ada hal-hal yang perlu dibicarakan lebih detail. Ini memang banyak sekali kasus, sehingga anak-anak yang seperti ini ketika dia ke sekolah sangat istilahnya capol kali mak kita guru, sehingga apa hal yang dia alami, kalau posisi kita berada di posisi sebagai teman, itu semua akan mereka syurhat kepada kita. Mungkin kadang-kala kita juga perlu menjadi teman, posisi kita kepada teman, tapi tidak dalam pembelajaran, mungkin dalam mengalami kasus-kasus yang seperti ini. Kita juga harus memposisikan diri kita sebagai guru. Kadang-kala dia untuk syurhat dan hal yang seperti itu tidak semua orang dia bisa lakukan. Tapi setidaknya kita sebagai guru jadilah seorang pendengar. Ini dalam kata kutip, ketika tidak dalam pembelajaran. Mungkin ada waktu khusus yang memang kita bisa tangani anak-anak yang seperti ini. Pasti kepada dia bahwa apapun yang kamu lakukan sekarang itu sangat bermanfaat. Namun untuk kepentinganmu masa depan, kamu harus ke sekolah. Karena kalau dalam seminggu kamu sekolah cuma 2 hari, kalau dihitung berdasarkan alfa, nanti ketika kenaikan kelas, karena kehadiranmu tidak mencukupi 75% dari keseluruhan kehadiran, maka kamu bisa tidak naik kelas. Dan ini akan berakibat lebih fatal lagi terhadap dirimu. Jadi kita berikan wejangan-wejangan yang bisa membangkitkan motivasi terhadap anak tersebut, sehingga dia tidak putus asa. Walaupun keluarganya mungkin kurang sekali memperhatikan, mungkin setelah ibunya broken home, ayahnya menikah lagi, ibunya menikah lagi, dan mereka kadang-kala tinggal cuma adik-beradik di rumah. Nah, jika kita ada kemudahan, misalnya kita berikan sedikit apa yang dia butuhkan, itu merupakan salah satu hal-hal yang juga perlu kita laksanakan, yaitu salah satu dengan saling berbagi yang ada di nilai-nilai universal yang telah kita bahas tadi. Mungkin itu yang dapat saya berikan pencerahan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan, dipersilakan. Kembali kepada Bu Cu Aja Mehram. Iya, Bu Husna. Bagaimana Ibu Ayatun Wardani bisa diterima saran dari Ibu Husna? Jadi Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan semua ini dilanjutkan lagi Bu Husna, bagaimana? Sudah cukup. Ini waktunya sudah maksimal. Sudah cukup. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan paparan dari Ibu Husnawati tentang dari disiplin ini, insya Allah kita bisa terapkan semua yang pastinya tentang keyakinan kelas dulu. Kita harus bisa membuat keyakinan kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan juga bagus sudah dijawab oleh Ibu Husnawati. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah di penghujung, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Ibu Husnawati kepada rekan-rekan kita semua, guru-guru hebat Ibu Husnawati. Baik Bu Cut Aja, terima kasih atas waktunya. Setelah kita mendengarkan budaya positif tadi, semoga dunia kita lebih berkualitas, karena dunia berkualitas merupakan tempat khusus dalam pikiran kita, di mana kita digambarkan dapat menyimpan semua gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, dan semua masalah yang kita lakukan akan tersimpan di memori. Maka lakukanlah semua kegiatan yang bersifat universal, yang melekat pada diri kita, bisa kita laksanakan
dan bisa kita terapkan dalam lingkungan kehidupan, baik itu berada di sekolah maupun di rumah dan lingkungan masyarakat, dengan menerapkan nilai-nilai positif yang bisa membangkitkan motivasi untuk menjadi seorang manajer yang hebat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Tut aja. Oke, baik Ibu Usnawati, Bapak Ibu hebat semua, guru hebat. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali dan selamat siang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktu yang dengan meluangkan waktu telah mengikuti webinar kecil ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Terima kasih, silakan dapat meninggalkan ruangan ini. Selamat beraktivitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.